Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmanovianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali dan akan memberikan tutorial dari materi yang telah diberikan minggu lalu, yaitu materi uji asumsi klasik pada data sekunder bagian uji autokorelasi. Sebelum mempraktikannya di SPSS, sebaiknya kita mempelajari materinya terlebih dahulu. Uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya atau T dikurang 1. Uji autokorelasi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi dalam model regresi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti 4 berikut ini. Namun sekarang kita hanya menggunakan 2 pengujian saja, yaitu uji Darwin-Watson dan uji Rantes. Yang pertama, uji autokorelasi Darwin-Watson. Kriteria pendeteksian autokorelasi dengan Darwin-Watson dapat dilihat pada tabel model summary di SPSS. Untuk autokorelasi positif, kriterianya yang pertama, DW kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, DW lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Yang ketiga, DL kurang dari DW kurang dari DU, maka tidak dapat disimpulkan. Untuk autokorelasi negatif, kriterianya yang pertama, 4 dikurang DW kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Yang kedua, 4 dikurang DW kurang dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Yang ketiga, DL kurang dari 4 dikurang DW kurang dari DU, maka tidak dapat disimpulkan. Tambahannya terbebas dari autokorelasi jika DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU. Nah, nanti kita akan menggunakan kriteria yang ini saat pengujian di SPSS. Untuk keterangannya, K itu banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel terikat. N itu banyaknya observasi atau sampel, DU itu Darwin upper, DL itu Darwin lower, dan DW itu Darwin Watson. Yang kedua, uji autokorelasi Rantes. Kriteria pendeteksian autokorelasi dengan Rantes dapat dilihat pada tabel Rantes di SPSS. Kriteria pertama, jika nilai asymmetric to-tailed-nya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi antar residual. Yang kedua, jika nilai asymmetric to-tailed-nya kurang dari 0,05, maka terjadi autokorelasi antar residual. Nah, jadi ini materi yang akan kita praktikkan di SPSS nanti. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung mempraktikannya di SPSS. Yang pertama, saya sudah buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita import data sekunder yang akan kita gunakan. Caranya klik icon ini. Kemudian kita ubah dulu file of type-nya menjadi Excel. Nah, pilih data yang akan digunakan, lalu klik open. Kemudian klik OK. Di sini datanya sudah terimport, kemudian kita hilangkan dulu desimalnya. Setelah itu kita bisa langsung melakukan langkah-langkah untuk uji autokorelasi yang pertama, yaitu dengan Darwin-Watson. Klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Untuk keuntungan kita masukkan ke Dependent dan Aset, kita masukkan ke Independent, serta harga saham juga kita masukkan ke Independent. Lalu klik Statistik, kemudian checklist Darwin-Watson, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini output-nya sudah keluar. Kita lihat di table model summary.
di kolom Darwin-Watson. Nah, ini Darwin-Watson-nya 1,870. Kemudian selanjutnya kita cari dulu Darwin upper dan Darwin lower, yaitu di tabel Darwin-Watson. Nah, kita bisa cari di sini. Untuk mencari DL dan DU-nya, kita harus tahu dulu K dari data kita itu berapa dan N-nya berapa. Untuk K itu tadi kan K adalah banyaknya variabel independen. Banyaknya variabel independen kita itu ada 2, yaitu aset dan harga saham. Jadi kita menggunakan yang ini. Kemudian untuk N-nya itu kita memiliki 10 data. Nah, 10 di sini dan 2 di sini. Jadi DL dan DU yang kita gunakan yaitu yang ini. DL-nya yaitu 0,6972 dan DU-nya 1,6413. Kita kembali dulu ke output SPSS-nya. Kemudian kita ketik kriteria yang kita gunakan tadi, yaitu DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU. Untuk DU-nya sendiri, tadi sudah kita lihat bahwa DU-nya 1,6413. Kemudian untuk DW-nya bisa kita lihat di tabel model summary yaitu 1,870. Lalu untuk 4 dikurang DU itu menjadi 4 dikurang 1,6413 itu jadi 2,3587. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini DU-nya yaitu 1,6413 kurang dari DW-nya 1,870 kurang dari 4 dikurang DU yaitu 2,3587. Nah, di sini angkanya sudah kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah sudah tepat atau belum. Nah, kita lihat di sini 1,6413 itu benar kurang dari 1,870, kemudian 1,870 ini benar kurang dari 2,3587. Nah, artinya maka kita tulis maka terbebas dari autokorelasi. Jadi dapat kita simpulkan, menurut pengujian melalui Darwin-Watson ini, data sekunder kita terbebas dari autokorelasi atau tidak ditemukan adanya korelasi antar residual. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan langkah-langkah yang kedua untuk uji rantes. Sebelum itu kita hapus dulu pengerjaan kita ini karena kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa sudah benar kalau menurut Darwin-Watson ini kita terbebas dari autokorelasi. Kita kembali dulu ke halaman SPSS-nya. Kemudian kita klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Kita klik Save, kita checklist Unstandardized, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Kita kembali dulu. Kemudian selanjutnya kita klik Analyze lagi, lalu Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, lalu klik Runs.
Nah, di sini kita masukkan unstandardized-nya ke tes variable list, lalu klik OK. Bisa kita lihat output-nya sudah keluar. Nah, kita lihat di tabel run test. Sesuai kriteria tadi, dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila asymmetric total-nya lebih dari 0,05. Namun, jika asymmetric total-nya kurang dari 0,05, maka itu terjadi autokorelasi. Nah, kita lihat di tabel run test, kemudian di asymmetric total-nya, ini 1,000. 1,00 ini itu di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan pengujian autokorelasi melalui rantes ini, data sekunder yang kita gunakan tidak terdapat autokorelasi atau tidak ditemukan adanya korelasi antar residual. Kesimpulannya, melalui dua pengujian ini, Durbin-Watson dan rantes, dari kedua cara tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu pada data sekunder yang kita gunakan ini tidak terdapat autokorelasi atau tidak ditemukan korelasi antar residual. Sekian pengulangan kembali materi dan tutorial yang saya berikan mengenai uji asumsi klasik pada data sekunder bagian uji autokorelasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.